Dalam renungan kita kali ini, dalam Lukas pasal 21, kita dapat membaca apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan akan datang tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dengan awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, ini sebagian yang dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Nah, bicara tentang akhir zaman, karena ayat-ayat tadi juga dikaitkan dengan akhir zaman, saya ingat seorang yang bernama Ronald Wayland itu pernah meramalkan bahwa tahun 2008, yang sudah lalu tentunya, itu maksimum ada 2 juta umat manusia yang akan meninggal atau mati, dan Amerika Serikat akan kehilangan kekuasaannya. Nah, itu dia tulis dalam bukunya, yaitu 2008, God's Final Witness. Dan dia katakan bahwa pada musim gugur 2008, Amerika Serikat akan runtuh dan sebagai kekuatan dunia dan tidak lagi sebagai negara yang merdeka. Nah, kemudian pada tahun 2011 ada seorang lagi yang membuat ramalan. Saya sebut saja itu sebagai ramalan, namanya adalah Harold Camping. Dia katakan bahwa tanggal 21 Mei 2011 kiamat akan terjadi, dan itu ditandai dengan gempa bumi dahsyat di seluruh dunia. Harold mengatakan bahwa kejadian yang mengerikan itu akan terjadi selama beberapa bulan hingga 21 Oktober, tapi sesudah 21 Oktober tahun 2011 tidak ada apa-apa yang terjadi, tetapi dia tetap bersikuku bahwa kiamat sebenarnya sudah terjadi katanya. Cuma terjadinya diam-diam. Dan gempa yang dia katakan itu adalah gempa spiritual. Nah, itu adalah alasan dia. Nah, banyak orang yang memang penasaran dengan apa yang akan terjadi di akhir kehidupan ini. Tapi sebetulnya itu adalah suatu yang wajar dari yang namanya manusia. Dia selalu bertanya tentang dari mana awal mula kehidupan ini, siapa yang memulai kehidupan ini, dan kemudian bagaimana pada akhirnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar dari seorang manusia, dan sebetulnya Alkitab sudah menjawab tentang awal mula. Dikatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Itu sudah jelas bahwa Allah yang memulai. Lalu bagaimana akhirnya? Pada akhirnya ini ada banyak orang yang berbicara, hampir semua agama berbicara tentang akhir daripada kehidupan ini, ya. Tetapi yang umum kita dengar yaitu bahwa kalau orang berbuat baik di dunia ini, ya dia masuk surga, atau orang yang sebaliknya, orang yang berbuat jahat dia akan masuk neraka. Itu akhir daripada kehidupan ini. Itu umumnya orang berbicara seperti itu. Nah, tentu bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab, bahwa nanti pada akhirnya ialah bahwa Yesus akan datang kembali menjemput mereka yang percaya kepadanya. Jadi mereka yang percaya, yang menerima Yesus, itu tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kiamat ya kiamatlah. Tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus adalah pengharapan kita. Nah, tentu banyak orang yang juga berpikir bahwa itu adalah setiap orang berharap bahwa akan masuk surga dan sebagainya. Namun demikian, kenyataan bahwa Yesus itu datang dari surga
Dia yang datang dari surga, Dia yang datang berbicara tentang Dia akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya untuk datang ke tempat yang Dia sudah sediakan. Maka keyakinan atau pengharapan ini bukanlah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang membawa semangat kehidupan kita di dunia ini. Orang berpikir, saya mau masuk surga atau masuk neraka? Maka firman Tuhan mengatakan bahwa percaya Yesus, hidup di dalam Dia, bertekun di dalam Dia, setia kepada Dia, dan mengikuti perintah-perintahnya, maka kita yakin dan percaya apapun yang terjadi, entah penderitaan, entah sakit penyakit, entah kematian, kita tidak usah takut. Kita percaya bahwa Yesus itu hidup. Itulah sebabnya Dia tidak hanya mati, Dia bangkit pada hari ketiga, dan kemudian naik ke surga. Dia sekarang hidup, dan Dia memperhatikan kita tiap-tiap hari. Kalaupun dunia ini akan berakhir, kita tahu dan percaya bahwa kita akan bertemu bersama dengan Dia, Sang Juru Selamat kita. Amin.